Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rijal Hidayat dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya. Baiklah, di sini ada 3 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama, 1. Jelaskan pengertian budaya serta berikan contohnya minimal 3 budaya yang ada di Indonesia. 2. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contohnya 4 unsur pokok kebudayaan menurut Melvin J. Herkovitz. Dan yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan peradaban serta berikan contohnya. Baik, di sini saya akan memberikan jawaban dari soal pertanyaan yang pertama, yang dimana soalnya adalah jelaskan pengertian budaya serta berikan contohnya minimal 3 budaya yang ada di Indonesia. Pengertian budaya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian budaya menurut para ahli, yang dimana di sini saya akan menjelaskan pengertian budaya dari 4 para ahli. Yang pertama, menurut A.B. Taylor dalam Swekanto. Menurutnya, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menurut Selo Swemarjan dan Sulaiman Somardi, kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dan yang ketiga, menurut Koncizaraningrat, budaya diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Dan yang terakhir, menurut Linton, budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 contoh budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, batik. Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa. Batik juga merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Dan yang kedua adalah upacara tabuik dari Sumatera Barat. Tabuik atau tabut merupakan sebuah tradisi masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara ini digelar hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam. Dan contoh yang ketiga yakni makepung atau balap kerbau masyarakat Bali. Makepung merupakan tradisi yang serupa dengan karapan sapi, tetapi tak sama. Makepung adalah tradisi berupa lomba pacu kerbau yang telah lama melekat pada masyarakat Bali di Kabupaten Jembrana. Tradisi itu awalnya permainan para petani yang dilakukan di sela-sela kegiatan membajak sawah di musim panen. Baiklah, itu adalah jawaban dari pertanyaan soal pertama. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang kedua. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contohnya 4 unsur pokok kebudayaan menurut Melvin J. Herkovitz. Menurut Melvin J. Herkovitz, kebudayaan memiliki 4 unsur. Yang pertama, alat-alat teknologi. Yang kedua, sistem ekonomi. Yang ketiga, keluarga. Dan yang keempat, kekuasaan politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh yang terdapat pada alat-alat teknologi. Teknologi yang dibahas pada unsur kebudayaan yaitu teknologi tradisional. Teknologi tradisional adalah alat yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari.
akan tetapi tidak dipengaruhi oleh adanya teknologi. Teknologi tradisional pada masyarakat modern dan masyarakat desa menurut Konsiranningrat memiliki beberapa macam, dan di sini saya akan menjelaskan 3 contoh macam teknologi atau sistem peralatan. Yang pertama, alat-alat produksi. Alat produksi yaitu alat yang digunakan dalam suatu aktivitas, misalkan batu untuk membentuk padi ataupun alat tenun untuk membuat pakaian. Wadah yaitu alat untuk menyimpan barang. Selain untuk menyimpan barang, wadah juga digunakan untuk memasang ataupun untuk membawa barang. Yang ketiga atau yang terakhir adalah alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk memudahkan aktivitas atau alat untuk mempermudah ketika bergerak kemana-mana. Alat transportasi digolongkan menjadi rakit, perahu, kereta, mobil, motor, ataupun pesawat terbang. Baik, yang kedua, contoh dari unsur budaya politik sistem ekonomi. Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan keturunan, maka menarik garis keturunan selalu dihubungkan dengan bapak. Misalkan hak waris hanya akan turun kepada anggota laki-laki, dan laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada wanita. Di Indonesia, suku yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu suku Batak. Sistem ekonomi yang bersifat tradisional diantaranya, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari unsur sistem ekonomi. 1. Berburu dan meramu. Berburu dan meramu adalah sistem ekonomi yang paling tua pada zaman sekarang. Berburu dan meramu sudah sangat digunakan, biasanya suku yang mata pencariannya masih menggunakan berburu dan meramu. Suku yang berada di pedalaman. Manusia yang mata pencarian utamanya berburu dan meramu terjadi pada zaman Paleolitikum atau pada zaman batu tua. Yang kedua, berternak. Berternak yaitu memelihara hewan untuk mendapatkan daging, susu, telur, ataupun kulit. Hewan yang biasa diternak yaitu ayam, bebek, kuda, sapi, kambing, kerbau, dan masih banyak lagi. Masyarakat yang menjadikan mata sumber ekonominya dari berternak biasanya masyarakat yang tinggal di daerah padang rumput seperti Asia Tengah, Asia Barat Daya, Afrika Selatan, Afrika Timur, dan negara-negara yang di daerahnya memiliki padang rumput. Di Indonesia, berternak dijadikan sumber ekonomi utama bagi masyarakat yang tinggal di Nusa Tenggara. Biasanya masyarakat yang menjadikan berternak sebagai sumber ekonomi utamanya tinggal secara modern atau berpindah-pindah berdasarkan tujuan. Yang ketiga, bercocok tanam di ladang. Bercocok tanam biasanya dilakukan masyarakat yang tinggal di daerah tropis, karena daerah tropis cenderung memiliki tanah yang subur. Cara dalam bercocok tanam di ladang itu dengan membuat ladang pada sebidang tanah, dan lahan tersebut ditanami dengan tumbuhan yang tidak memerlukan pengairan seperti ubi, rambat, terong, nanas, cabai, durian, dan sebagainya. Baik, itu adalah contoh unsur budaya dari sistem ekonomi. Dan yang ketiga, contoh unsur budaya dari kekeluargaan atau sosialisasi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat biasanya diatur oleh suatu aturan atau adat istiadat tentang kesatuan dalam suatu ruang lingkup. Sistem kekerabatan sangat berpengaruh terhadap contoh hidup rukun pada kehidupan manusia. Walaupun sekarang kekerabatan sudah semakin berkurang, akan tetapi masih ada beberapa daerah yang menganut sistem kekerabatan, yaitu seperti Afrika, Asia, Oman, dan juga Amerika Latin. Macam-macam sistem kekerabatan menurut L.H. Morgan diantaranya. Yang pertama, 1. Garis keturunan. Pada sistem kekerabatan ini, garis keturunan hanya dihubungkan dengan ibu. Misalkan, anak menjadi hak ibu, lalu ketika telah menikah harus tinggal di rumah istri.
Warisan diturunkan kepada anggota perempuan dan kedudukan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Di Indonesia, sistem kekerabatan ini dianut oleh suku Minangkabau. Yang kedua, garis parental. Pada sistem kekerabatan ini yang ditarik adalah garis keturunan ibu dan bapak. Semua aspek dihubungkan dengan ibu ataupun bapak pada sistem kekerabatan ini kedudukan laki-laki atau perempuan sama. Di Indonesia, sistem kekerabatan ini dianut oleh suku Sunda, Jawa, dan Kalimantan. Itu adalah contoh dari unsur kebudayaan, kekeluargaan. Baik, yang terakhir adalah contoh unsur budaya dari kekuasaan politik. Budaya politik atau political culture dapat berada pada tatanan individual sekaligus komunal. Political culture mengarahkan peran individu atau kelompok untuk berpikir, bertindak, berkontribusi pada pembentukan atau penguatan sistem politik yang berlaku di negaranya. Berdasarkan orientasi warga masyarakat terhadap sistem politik negaranya, budaya politik dapat digolongkan ke dalam 3 jenis atau 3 tipe. Namun di sini saya akan memberikan satu contoh budaya contoh dari unsur budaya politik. Yang pertama, budaya politik parokial. Yang kedua, budaya politik subjek. Yang ketiga, budaya politik partisipatif. Saya akan sebutkan masing-masing tipe kultur politik disertai ciri-cirinya. Namun di sini saya akan menjelaskan satu budaya politik saja, yakni budaya politik parokial. Jenis kultur budaya politik parokial. Jenis kultur politik ini terbatas pada sistem politik dalam ruang lingkup geografis yang relatif kecil. Skalanya boleh lokal atau lebih sempit dari itu. Warga masyarakat dalam budaya politik parokial cenderung tidak peduli pada objek atau isu-isu politik yang luas. Ciri-ciri tipe kultur politik ini sebagai berikut. 1. Kultur politik ini hidup pada masyarakat yang masih tradisional dengan pola hidup komunal. 2. Kegiatan politik bercampur dengan kegiatan lain. Misalnya ekonomi atau agama, kesadaran masyarakat terhadap perpolitikan pusat atau daerah cenderung rendah. 4. Masyarakat lebih berminat membahas tentang politik dalam batas tempat di mana mereka tinggal. Dan yang terakhir, warga tidak berharap banyak pada pemimpin politik pusat atau daerah untuk mengubah nasibnya. Baik, itu adalah jawaban dari pertanyaan soal nomor 2. Selanjutnya ke soal nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan peradaban serta berikan contohnya. Baik, pengertian peradaban adalah keadaan yang nyata terjadi di masyarakat sehingga dapat dilihat mengalami kemajuan dari segi perkembangan sosialnya, misalnya dengan melihat kemajuan organisasi hukum, lembaga politik, sosial, dan agama yang kompleks. Sedangkan pengertian peradaban menurut para ahli, di sini saya hanya akan menjelaskan satu saja. Menurut Oswald Spengler, peradaban adalah filsuf sejarah Jerman yang memandang bahwa peradaban ialah suatu tingkat kebudayaan ketika sudah mencapai taraf tertinggi dan kompleks. Ia juga menyatakan bahwa peradaban ialah tingkat dari berbagai sifat kebudayaan ketika tidak lagi mempunyai aspek produktif, beku, dan mengkristal. Dan adapun contoh peradaban, di sini saya akan sedikit membahas tentang peradaban dari Mesir kuno. Mesir kuno ialah peradaban kuno di bagian timur laut Afrika yang berpusat di sepanjang hilir sungai Nil. Mulainya peradaban ini yaitu karena adanya unifikasi Mesir hulu dan hilir sekitar 3150 sebelum Masehi, yang selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya, peradaban Mesir mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil,
tiap-tiap kerajaan diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah puncak. Kejayaan Mesir kuno terjadi pada masa kerajaan baru. Selanjutnya, peradaban tersebut mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode terakhir. Kekuasaan Firaun dianggap berakhir sekitar 31 sebelum Masehi, saat Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemeus sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun ini bukan pendudukan asing pertama bagi Mesir, tapi periode kekuasaan Romawi mengakibatkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil, yang menjadi tanda berakhirnya perkembangan peradaban merdeka Mesir adalah satu keberhasilan peradaban Mesir kuno sebagai berasal dari kemampuannya untuk beradaptasi dengan kondisi lembah Sungai Nil untuk pertanian. Banjir yang dapat diprediksi dan irigasi yang dikendalikan dari lembah subur menghasilkan kelebihan panen yang mendukung populasi yang lebih padat dan pembangunan sosial dan budaya. Nah, itu adalah contoh dari soal nomor 3. Baik, sekian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Wala pada mata kuliah Ilmu Seni dan Budaya. Semoga jawaban-jawaban yang diberikan atau yang dijawab oleh saya bisa menjadikan pertimbangan untuk mendapatkan nilai ujian tengah semester pada periode tahun 2021. Sekian jawaban-jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.